Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang siklus perkembangan uh, database. Ya, standarnya pasti ada planning, requirement, design, coding, testing, maintenance, software deployment, dan lain-lain. Nah, kita lihat pengertian dari siklus pengembangan sistem. Ya. Ada metodologinya, kemudian requirement, gathering, analysis, design, coding, testing, implementation. Kalau dari pengertian sistem deployment life cycle atau SDLC adalah pendekatan SDLC adalah pendekatan bertahap untuk melakukan analisa dan membangun rancangan sistem dengan menggunakan siklus yang spesifik terhadap kegiatan pengguna. SDLC menjelaskan tahapan dalam membangun sebuah sistem yang kompleks, di dalamnya terbagi berdasarkan job desk masing-masing. Nah, dalam software development life cycle itu pertama ada edition, itu brainstorming idea, the solve vertical problem by target user. Ini yang awal ya, brainstorming dulu, memecahkan beberapa masalah yang ada pada user. Kemudian baru requirement ya, interaksi dengan stakeholder dan user, mengumpulkan dokumen-dokumen project yang akan digunakan. Baru kemudian design ya, membuat arsitektur software system dan elemen-elemennya. Baru development, building the software, membuat software dengan menggunakan programming, bahasa pemrograman yang di-develop oleh tim. Kemudian testing, evaluasi dan kualitas software yang telah dibikin ya. Kemudian kalau ada masalah untuk diperbaiki. Baru kemudian deployment ya, menyiapkan software untuk bisa di running secara fix ya, dengan improvement yang ada di dalam sistem. Kemudian maintenance ya, updating dan support the software after has been delivered. Nah, kita jelaskan satu-satu ya. Kalau di siklus pengembangan sistem tadi identifikasi sesi project ya. Ini studi awal. Nah, studi awal berarti tadi melihat ya, survei, kemudian membuat semacam proposal, hasilnya proposal proyek untuk bisa melihat ini bisa nggak dikerjakan ya. Nah, sedangkan aspek database-nya pemodelan organisasi. Kemudian yang kedua yaitu inisiasi perencanaan proyek. Tujuannya tahap ini membersihkan aktivitas yang berkaitan dengan proyek, estimasi kebutuhan fisik, tenaga kerja dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung proses pengembangan sistem ya. Akhirnya hasilnya rencana kegiatan analisa proyek manajer ya. Kemudian dokumennya disampaikan ya, berupa bisa jadi skop, jadwal, resource dan biaya. Di aspek database-nya itu pemodelan konseptual data, itu bagian inisiasi dan perencanaan proyek. Kemudian siklus pengembangan sistem ya. Di dalam analisa tujuannya analisis rinci, mendefinisikan kebutuhan sistem, menentukan prioritas kebutuhan sistem, kemudian mereview rekomendasi terhadap pihak manajemen. Hasilnya lah spesifikasi fungsi-fungsi sistem. Ini biasanya dikerjakan oleh business analysis. Nah, dalam aspek database-nya penyempurnaan model konseptual data. Kemudian perancangan logis ya, dengan tujuannya adalah perumusan struktur informasi dan aplikasi. Hasilnya adalah spesifikasi rancangan rinci seperti FSD, Functional Specification Document, TSD, Technical Specification Document, set, software arsitektur dokumen, dan test plan. Aspek database-nya perancangan logis database, mulai membuat perancangan logisnya. Kemudian perancangan fisik ya, untuk perancangan fisik ini tujuannya mengembangkan spesifikasi teknologi ya, hubungan teknologi apa yang akan digunakan, kemudian mungkin kalau dia menggunakan properti berapa biayanya ya. Kemudian hitung-hitung lainnya. Kemudian hasilnya adalah struktur program dan file data, spesifikasi perangkat teknologi dan struktur organisasi. Aspek database-nya perancangan fisik,
database ya. Karena hubungan dengan hardware ini berarti kalau database ini kemampuan dari servernya yang harus digunakan bagaimana, itu jadi pertimbangan dalam perancangan fisik. Kemudian implementasi. Nah, tujuan pengulangan testing, training, instalasi dan dokumentasi. Hasilnya program-program operasional, dokumentasi materi training, mulai dari test code, ya, script test, test skenario dan test result. Hasil datanya implementasi dari database-nya. Kemudian yang terakhir pemeliharaan. Tujuannya adalah monitoring perbaikan dan pengembangan lanjut. Hasil laporannya adalah audit periodik ya. Di dalamnya ada deployment guide, user manual dan FAQ. Kemudian aspek database-nya pemeliharaan dari database itu sendiri. Nah, dari tahapan desain database tadi, proses awal dari adalah requirement analysis, pahami data yang akan disimpan dalam database, apa yang akan dilakukan terhadap data dan user inginkan terhadap tahapan berikutnya. Contoh yang pertama itu konseptual database design, analisa seluruh informasi bersama dengan hambatan yang diketahui gunakan model R. Nah, dalam tahap ini berarti dilihat dulu ya, jadi harus ada informasi lengkap dari user dan stakeholder, aplikasi yang akan dibuat bagaimana, baru diterimakan dibikin model entity relationalnya ya, supaya kelihatan ya hubungan masing-masing bagian nanti dengan buat model R. Kemudian logical database design, memilih DBMS implementasi desain database. Desain diubah menjadi skema database yang diimplementasikan ya. Jadi dilihat dari analisa tadi berarti akan kelihatan ya kemampuan database yang dibutuhkan bagaimana ya. Jadi jangan sampai pemilihan database-nya beli database yang DBMS-nya yang providernya yang mahal, sedangkan perusahaannya masih menengah ke bawah misalnya. Mungkin cukup dengan aplikasi open source saja seperti Postgre. Kemudian skema refinement, analisa relasi dari skema database dan identifikasi untuk proses penyempurnaan skema database seperti validasi data. Kemudian physical database design, pemahaman beban kerja database. Database harus mensupport dan dapat dikoreksi sesuai keinginan. Optimasi query database dengan menyempurnakan skema database, contohnya melakukan indexing ya. Jadi ini berhubungan dengan physical design. Kemudian security design, identifikasi user, rule, skema yang akan digunakan, demikian pada database identifikasi tabel atau skema yang akan diakses oleh setiap user dan role. Nah, ini termasuk kritis ya, karena biasanya kan aplikasi akan berhubungan dengan web ya, kalau aplikasi yang web based ya. Nah, kalau tidak hati-hati dalam desain ini ya, akan memudahkan orang melakukan hacking ya, seperti SQL injection ya, atau metode yang lainnya yang biasanya digunakan untuk bisa masuk kepada database orang lain. Kemudian manfaat rencana SDLC. Pertama itu konsistensi, untuk menjamin kesesuaian tujuan sasaran sistem dengan keseluruhan perencanaan strategi perusahaan. Yang kedua efisiensi, untuk menjamin efisiensi pengembangan sistem, koordinasi antara subsistem serta kecamatan, memilih metode pengembangan sistem ya. Jadi sebelum manfaatnya ini ya, jadi bisa kelihatan ya kesesuaian ya, antara perencanaan ya, sehingga pembuatan aplikasinya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian keselasan teknologi informasi, cutting edge, untuk menjamin kemampuan organisasi selalu sejalan dengan perubahan perkembangan teknologi ya. Jadi harus dilihat bahwa teknologi sekarang kan di mana database sudah bisa di-cluster kan, sedangkan ini di dalam situ tidak ini, bagaimana sebuah database itu bisa high capability ya, di mana dia bisa diakses kapan saja, di mana saja, dan tidak ada kata matinya lah ya. Kemudian penghematan biaya, lower cost, untuk menghindari duplikasi pekerjaan serta pemborosan waktu dan biaya. Ini standar bahwa ya, untuk menghindari ini biasanya harus bikin project schedule-nya ya. Kemudian
Yang bagi yang sudah belajar manajemen operasional itu bisa seharusnya membuat time schedule dari project ini. Kemudian adaptif untuk menjamin kesiapan kebutuhan sumber daya serta tenaga kerja dalam menyambut tuntutan perubahan sistem. Dukungan pasca implementasi, ya. Sistem yang sudah diterapkan diperiksa secara berkala. Bug-bug yang muncul dibenahi, pemutakhiran file feed dalam tabel dilakukan jika terdapat transaksi atau data baru atau pengolahan konsistensi data, ya. Jadi bug itu kan kalau di sistem, contohnya kalau di setiap ini pasti dia di sebuah direktori tertentu. Contoh kalau kita ada var log misalkan nama web, misalkan var log apache syslog, atau bukannya di var log itu bisa dilihat. Kemudian dukungan pasca implementasi, ya. Suatu laporan mungkin membuat kesalahan total, kemungkinan bisa menginginkan informasi dalam format yang berbeda. Vendor mungkin melakukan versi baru perangkat lunak software, perangkat keras hardware mungkin sudah kadaluarsa. Nah, itu perlu diperhatikan, ya, bahwa harus ada kemudahan dalam melakukan update software, lebih-lebih kalau softwarenya proprietary, di mana harus ada biaya yang harus dikeluarkan mungkin setiap tahun atau berapa tahun sekali. Kemudian juga dengan hardware. Apabila perubahan terjadi, tahapan perencanaan sistem yang baru akan dimulai dan proses siklus pengembangan sistem akan dimulai kembali. Sebagai contoh, mendefinisikan kebutuhan fungsional studi kasus yang diangkat adalah tentang sistem informasi perpustakaan, misalnya. Nah, karena sistem harus mampu melakukan input pendataan, contohnya penggunaan memasukkan tentang data-data buku yang meliputi kode buku, judul buku, pengarang, penerbit, jumlah halaman, dan lain-lain. Kemudian penggunaan bisa menghitung data buku secara keseluruhan. Pengguna mampu menampilkan data buku berdasarkan kategori tertentu. Kemudian pengguna mampu menampilkan data buku yang sering dipinjam. Pengguna dapat menghapus data buku yang hilang. Pengguna dapat melakukan pengelompokan buku berdasarkan kategori tertentu. Nah, ini berdasarkan input. Kalau dibayangkan bahwa untuk input data ini harus ada, ya, untuk pendataan bukunya. Kemudian pendataan anggota. Segi anggota, pengguna dapat masukkan data anggota baru yang meliputi nomor anggota, nama, alamat, nomor telepon. Pengguna dapat mencetak kartu anggota. Pengguna dapat menampilkan data anggota berdasarkan kategori tertentu. Pengguna dapat menampilkan laporan data setiap tahunnya. Ini, jadi dari sini bisa dibayangkan nanti untuk membuat model entity relasionalnya dengan kemudian sistem dapat melakukan transaksi peminjaman. Sistem dapat melakukan transaksi peminjaman. Sistem dapat melakukan jumlah buku yang dipinjam. Sistem dapat menampilkan tanggal kembali secara otomatis. Sistem dapat mengetahui apakah buku yang dipinjam sudah dikembalikan atau belum. Kemudian sistem dapat menampilkan data pinjaman yang sering pinjam buku. Ini sudah kelihatan berapa tabel yang harus kita buat. Kemudian transaksi pengembalian, sistem dapat melakukan transaksi pengembalian buku. Pengguna dapat memberikan denda yang harus dibayar. Pengguna dapat menampilkan total buku yang dipinjam. Sistem dapat melihara data-data buku bila meminjam, hilangkan buku yang dipinjam. Pengguna dapat memberikan data pinjaman yang belum dikembalikan, ya. Jadi dari sini bisa dibikin model liarnya, mungkin boleh juga dilihat berapa tabel yang harus digunakan dalam studi kasus ini, bahwa di dalam sebuah aplikasi perpustakaan. Ya, selanjutnya kita supaya lebih memahami lagi, ya, pemodelan data, ya, kita review lagi karena ini akan berhubungan, ya. Adalah langkah pertama yang mengembangkan database, mendefinisikan batas ruang informasi. Kemarin kita bahas bahwa berupa diagram entity IR, skema database mendefinisikan deskripsinya adalah tipe-tipe entitas data, hubungan antar entitas, peraturan bisnis organisasi, ya, seperti kemarin bahwa di bagian sini, ya, relasionalnya ada dua, relationship, ini entitas, ini atribut, ini atribut, ya. Diharapkan ingat karena minggu kemarin kita membahas ini, ya. Jadi contoh model data, diagram PR sederhana. Skema data mendeskripsikan entitas-entitas dalam organisasi dan hubungannya antara entitas tersebut, ya. Misalkan produk isi dari berupa satu pesanan termuat dalam pesanan dipesan oleh
ya, konsumen yang memesan. Jadi ada hubungan. Kemudian skema basis data. Pertama itu skema logis. Struktur data dalam database sesuai dengan teknologi DBMS yang dipilih. Ya, pastinya ya DBMS apa yang akan dipakai. Kemudian skema fisik, struktur fisik penyimpanan, tipe, format data, struktur lokasi penyimpanan dan lain-lain. Ya. Tipe data, kemudian format data yang akan digunakan, kemudian lokasi penyimpanan di mana. Ya, maksudnya server yang akan digunakan sebagai database server ada di mana, itu harus diperhatikan. Kemudian tingkatan skema, ya. Pertama itu definisi laporan program, definisi tampilan program, definisi transaksi program. Nah, perspektif pertama laporan, kalau yang kedua tampilan layar, ini transaksi. Ya, skemanya sini, baru skema konseptual, di mana masuk ke skema fisik, ya, skema internal. Setiap fungsi peran memiliki perspektif yang berbeda antar database. Nah, contoh skema konseptual, ya. Ini ada produk, termasuk produk terjual, ya, order. Nah, ini karena ada customer memesan, ada order, ya, berisi orderan produk. Kemudian ini produk lain, ya, baru terjual, ditagih dengan invoice, baru dibayar. Ya. Ini contoh ininya. Kalau mendesain IR-nya nanti, ya, menggunakan tools apa aja nanti bisa. Nah, dari ringkasan dari fase-fase tadi, kita lihat dari fase pertama itu formation, tadi requirement design, kontrak, test, produk release, implementasi, ya. Bahwa di project initiation ini ada recorder, magnitude, from project development estimate, ini tadi udah kita bahas. Requirement definition tadi juga ini fungsional, requirement design, kontrak, test dan lain-lain. Ini ringkasan yang tadi di atas, ya. Kemudian baru data model, ya. Ini udah kita bahas minggu kemarin, ya. Ini untuk mengulang kembali karena akan berhubungan terus dengan IR ini, karena kita akan menggunakan entity relationship untuk tugas-tugas nanti. Model entity relationship adalah penyajian data dengan menggunakan entity dan relationship. Diagram IR bisa digunakan dalam tahap analisis perancangan basis data. Kenapa model IR? Mudah dimengerti oleh pemakai, kemudian mudah disajikan oleh perancang database, ya. Suatu grafis khusus menggambarkan keterkaitan antara entitas dalam database. Dalam diagram IR terdapat simbol yang memiliki 3 jenis informasi. Box digunakan sebagai entitas, belian digunakan untuk mewakili hubungan, oval digunakan untuk mewakili atribut. Ini tadi, ya, kemarin sudah dijelaskan juga bahwa ini menunjukkan entity, ini atribut, ini relasional. Contoh yang kemarin, ya, berarti sini ada ini relasional, ini entity, ini atribut, ini atribut, ini atribut, ya. Entity merupakan himpunan objek orang, benda serta lokasi abstrak maupun nyata di mana dapat disimpan. Pada umumnya entitas diberi nama dengan kata benda, ya. Manusia misalkan, atau burung, atau ini kata benda. Kemudian klasifikasi entity merupakan entity yang secara umum dapat berdiri sendiri, ya. Karyawan misalkan. Kemudian ya di karyawan atributnya apa? Ada nama, ada alamat, ada nomor induk, nomor HP dan lain-lain. Kemudian simbol yang digunakan dalam IR, entity lemah, entity yang keberadaannya tergantung pada entity lain di mana tidak mempengaruhi sistem secara keseluruhan, ya. Contohnya anak karyawan, ya. Dia entity, cuman dia tergantung dengan entity yang lain. Properti merupakan kumpulan atribut menjelaskan entity, simbol entity, ya. Entitas. Kemudian objek atau konsep terlibat dalam satu bisnis project. Ada anggota, ada koleksi, dan ada order, ya. Kemudian model objek atau konsep yang terlibat dalam satu project bisnis adalah mahasiswa, pembayaran mata kuliah, ya. Ini ada hubungannya, berarti mahasiswa, ya, mengambil mata kuliah, kemudian dia ada pembayaran, ya. Latihan identitas ini seperti tadi, kasus yang tadi, ya. Ini ada anggota, buku, agama, peminjaman, tagih, user sistem, bro sistem, nama, di bawah lindungan Ka'bah, Jakarta, ya. Ini ada susun, ya, menjadi
IR-nya, identitas. Kemudian mana yang menjadi entitas, mana yang menjadi atribut gitu ya. Ini bisa Anda cobain. Ya. Kemudian simbol yang digunakan dalam IR, atribut properti melekat pada entitas sebut juga elemen dari entitas dan relasi. Ya, simbolnya yang bulat ini. Contohnya himpunan entitas mahasiswa, NIM, nama, gender, alamat dan lain. Ya. Ini tadi ya ringkasannya entity, segi panjang, relasional, simbol atribut, ini multi value atribut. Ya. Ada yang banyak. Kemudian composite atribut, atributnya yang banyak. Kemudian derived atribut. Ya. Kemudian atribut properti atau item pada suatu entitas, koleksi. Ya. Ada nomor ISBN, ada judul buku, ada ID koleksi. Kemudian ada pengarang dan lain sebagainya. Atribut sendiri ada mahasiswa, ada NIM, ada nama, ada gender, pegawai, ada alamat, NIM, nama. Ini entitinya. Ini atributnya. Ini atributnya 3, ini atributnya 4. Nah, ini identifikasi atribut ya. Ini ada harga, tanggal lahir, jumlah nama, direktur, departemen, telepon. Nah, ya. Anda cobakan ya. Mana yang atribut, mana yang entitasnya. Ini entitasnya yang mana nih? Jadi kan ada nih. Ada harga, tanggal lahir, jumlah anak, direktur, ada departemen, telepon, email, fakultas, kilogram, kode. Ya. Silahkan dicoba nanti. Nah, ini contoh yang entity relationship-nya yang dua satu relational, dua entity ya. Kemarin sudah kita bahas juga persis ya. Customer, ada tabungan, ini atribut, ini atribut, ini atribut, ini atribut. Ya, ini yang dua kemarin dua relational ya. Kemudian entity ada 3, atributnya ini banyak. Kemudian berdata berbahasa objek, ini tadi kemarin sudah bahwa yang semantik dia menjelaskan pakai tanda panah dan tanda panahnya dijelaskan dengan kata-kata gitu ya. Kalau yang ada panah tanda runcingnya itu menunjukkan adanya relasi. Kalau ini menunjukkan atribut nih, atribut ada. Nah, simbol yang digunakan dalam IR, ada namanya jenis atribut kunci, atribut yang digunakan untuk menentukan suatu entitas secara unik ya. Jadi ada pengguna tanda unik, contohnya manusia uniknya pakai nomor KTP lah misalkan. Atau kalau dia karyawan berarti nicknya atau nama. Kalau dia mahasiswa berarti NIM. Kemudian atribut simpel, atribut sarana yang tidak dapat dibagi dalam beberapa bagian. Kemudian atribut komposit, atribut yang dapat dibagi dalam beberapa bagian. Contohnya alamat, terdiri dari negara, provinsi, dan kota. Ya. Kalau yang simpel tadi berarti tidak bisa dibagi lagi. Ya. Contohnya manusia, atributnya ada apa ya? Yang tidak bisa dibagi lagi, kepala misalkan atau mata misalkan. Kemudian simbol yang digunakan dalam IRD, atribut single value, atribut yang memiliki paling banyak satu nilai setiap barisannya. Kemudian multi value atribut dapat diisi dengan lebih satu nilai jenisnya sama, contohnya nomor telepon, alamat, dan gelar. Kemudian atribut turunan, atribut dia peroleh dari pengolahan atribut lain hubungan, contohnya umur, ya. Kemudian IP. Kemudian konsep atribut ya. Atribut yang terdiri dari beberapa komponen, alamat, nomor jalan, kota, provinsi, kode pos. Itu yang terdiri dari beberapa komponen. Atribut dia alamat, kemudian ada lagi komponen. Kemudian komposit, multiple value dan derived ya. Ini nama depan, ini nama ini contohnya, ini pegawai, ini multi value. Ini pegawai ada nama depan, ada nama tengah, nama belakang. Pegawai ini punya tanggal lahir, kemudian derived-nya adalah usia. Kemudian dia juga punya hobi, multiple value-nya hobinya bisa banyak kan. Hobinya bisa jadi olahraganya macam-macam ya. Kalau ini pasti ya, derived berarti usianya misalkan 35 tahun, berarti disebut dengan derived. Nah, perlu lihat identifikasi atribut pelatihan ya. Coba kalau pelatihan berarti atributnya apa?
ya. Silakan Anda tebak. Kalau pelatihan berarti atributnya 1, 2, 3, 4, 5. Coba masing-masing Anda ini kan ya, pelatihan apa aja nih atribut yang diinginkan. Ini untuk latihan buat Anda ya. Kemudian contohnya lagi pembayaran ya. Pembayaran atributnya apa aja ya, ada 5 nih ya. Silakan Anda coba ya, apa aja sih kemungkinan atribut yang diinginkan. Tadi karena perlu yang diperhatikan apa? Ada atributnya, atribut yang memiliki paling banyak satu nilai baris data, kemudian atributnya apa diisi, dan atribut turunan. Nah, kemudian dia ada key-nya, atribut digunakan untuk menentukan satu entiti secara unik tadi ya. Ada atribut simple, ada atribut komposit ya. Baik, itu dulu untuk pertemuan keempat ini, mudah-mudahan Anda bisa dipahami. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.